Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi yaitu melanjutkan materi tentang aliran ilmu kalam pada part kedua. Kemarin sebelumnya Bapak sudah menjelaskan aliran ilmu kalam dari Syiah, kemudian Khawarij dan juga Murji'ah. Pada kesempatan kali ada 4 aliran ilmu kalam yang Bapak jelaskan. Yang pertama, lanjut saja aliran selanjutnya yaitu aliran Qadariyah. Aliran ilmu kalam selanjutnya aliran Qadariyah, yang mana aliran ini muncul karena ketika Bani Umayyah memimpin, maka mereka membenarkan apa yang terjadi pada saat itu, mulai dari perselisihan, perpecahan, dan peperangan, sehingga umat pada saat itu tidak bisa berbuat apa-apa, karena pemikiran Bani Umayyah menganggap perbuatan mereka atas kehendak Allah. Ya, nah jadi eh, munculnya aliran ini yaitu karena pada saat khalifah dipimpin oleh Bani Umayyah, jadi kan setelah Khalifah Ali terakhir, maka kemudian dipimpin selanjutnya dari Bani Umayyah beserta keturunannya, ya. Nah, ketika terjadi perselisihan yang terjadi antara Ali dan Muawiyah, kemudian dipimpin oleh Bani Umayyah, maka perselisihan dan peperangan yang terjadi, mereka khususnya para pimpinan Khalifah Bani Umayyah, mereka menganggap bahwa kesalahan, perpecahan dan perselisihan yang terjadi ini merupakan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti yang akan dijelaskan pada arilan selanjutnya yaitu Jabariyah, ada hubungannya. Nah, akibat Bani Umayyah menganggap bahwa perselisihan yang terjadi merupakan kehendak Allah, maka muncullah orang-orang yang menentang pemikiran khususnya dari para pemimpin dan khalifah Bani Umayyah. Salah satunya dua orang yang muncul adalah Ma'bad al-Juhaini dan Gailan al-Damashqi. Dua tokoh ini mengkritik apa yang menjadi pemikiran Bani Umayyah khususnya. Mereka menganggap bahwa perbuatan manusia atas tanggung jawab manusia. Jadi bahwasanya yang dikatakan oleh khalifah dan pemimpin-pemimpin Bani Umayyah bahwasanya terjadinya perselisihan dan perpecahan yang terjadi timbullah ilmu kalam itu merupakan kehendak Allah. Namun dua tokoh ini menganggap bahwasanya semua perbuatan manusia itu tanggung jawab manusia sendiri. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu akan kembali kepada manusia dan Allah tidak bertanggung jawab atas perbuatan manusia dalam melakukan perbuatan, khususnya perbuatan buruknya. Nah, akibat pemikiran Qadariyah menganggap bahwa seluruh manusia bertanggung jawab atas perbuatannya, khususnya perbuatan buruknya, maka pemikiran dari golongan aliran Qadariyah ini mengambil rujukan, mengambil dalil dari ayat Al-Quran apa bahwasanya manusia itu bertanggung jawab atas pemikiran mereka. Salah satu ayatnya dalam Al-Quran, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Jadi yang artinya maka barang siapa yang beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang kafir maka ia kafir. Jadi manusia itu punya kehendak masing-masing. Kalau dia ingin beriman, maka melakukan perbuatan baik. Kalau dia ingin kafir, maka ia tidak beriman kepada Allah. Dan itu atas kehendak manusia sendiri. Jadi bukan atas kehendak Allah. Itu dalil yang dipakai oleh pemikiran Qadariyah. Yang kemudian dalil selanjutnya, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dari dalil ini bahwasanya dikatakan Allah itu tidak mengubah suatu kaum kecuali kaum itu mengubah dirinya sendiri. Jadi manusia itu yang memiliki tanggung jawab untuk mengubah diri sendiri dan Allah tidak mengubah atas apa yang manusia lakukan. Nah, di garis bawahi, pemikiran Qadariyah adalah mereka menganggap bahwasanya segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia semuanya atas kehendak manusia itu sendiri, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Jadi Allah tidak ada campur tangan atas perbuatan manusia. Itu pemikiran yang sangat menonjol dari aliran Qadariyah. Selanjutnya aliran Jabariyah. Inilah aliran Jabariyah, aliran yang memunculkan aliran Qadariyah. Jadi aliran Jabariyah ini yaitu muncul akibat terjadi perpecahan dan konflik yang terjadi perselisihan politik, khususnya terjadi antara golongan Ali dan Muawiyah. Nah, ketika Muawiyah mengambil kursi kekhalifahan, mereka menganggap ya bahwasanya perpecahan ini dan mereka menumpas lawan-lawan politiknya itu sebenarnya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang pada saat itu mereka angkat tangan. Mereka tidak bisa mengkritik atas apa yang dilakukan oleh orang Muawiyah, orang-orang golongan dari Bani Umayyah, sehingga mereka menganggap
bahwasanya apa yang mereka lakukan khususnya dari khalifah-khalifah Bani Umayyah itu atas kehendak Allah. Nah, ini pemikiran diambil pemikiran Jabariyah ini diambillah oleh Bani Umayyah, sehingga bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia semuanya atas kehendak Allah. Jadi kalau manusia berbuat buruk, jadi menurut golongan Jabariyah itu atas kehendak Allah. Berbuat baik itu atas kehendak Allah. Manusia tidak memiliki apa-apa, seakan-akan manusia itu adalah seorang wayang yang mana semua dikendalikan Allah, baik dia untuk berbuat baik maupun perbuatan buruk. Ya, jadi pemikiran intinya perbuatan manusia itu semua atas kehendak Allah. Nah, selanjutnya, nah ini yang salah ya, maaf ya. Ini bukan Khawarij, ya ini maaf Bapak salah. Aliran selanjutnya yaitu Mu'tazilah, bisa diganti sama kalian. Aliran Mu'tazilah bukan Khawarij ya, maaf ya Bapak. Aliran Mu'tazilah ini muncul atas pemikiran aliran Khawarij. Ya, jadi ini aliran Mu'tazilah kelompoknya selanjutnya muncul dari atas pemikiran Khawarij, yaitu di mana ketika itu salah satu ulama yang bernama Hasan Basri sedang mengajarkan dalam majelis ilmu. Kemudian dia bertanya, apa tanggapan kalian tentang pelaku dosa besar? Jadi kalau tadi yang kita pelajari bahwasanya menurut orang Khawarij bahwasanya pelaku dosa besar itu merupakan orang kafir. Sedangkan ada salah satu murid dari Hasan Basri menanggapi pernyataan dari Hasan Basri tentang yang dikatakan oleh Khawarij. Yang mana salah satunya muridnya bernama Wasil bin Atha. Apa yang ditanyakan oleh Hasan Basri? Menurut Wasil bin Atha bahwa pelaku dosa besar mereka tidak mukmin dan tidak kafir. Nah, jadi dia tidak membenarkan apa yang dikatakan Khawarij. Jadi ia menganggap seorang pelaku dosa besar tidak kafir dan dia juga tidak mukmin. Akhirnya karena tidak memiliki pemikiran sendiri, akhirnya Wasil bin Atha keluar menyendiri dari majelis yang dipimpin oleh Hasan Basri, sehingga ketika dia menyendiri maka kata Hasan Basri i'tazala Wasil bin Atha. I'tazala artinya menyendiri atau keluar dari majelis Hasan Basri, sehingga mereka golongan Wasil bin Atha dan golongan-golongan disebut dengan golongan Mu'tazilah. Nah, itu awal munculnya kelompok Mu'tazilah karena tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Hasan Basri, sehingga dia keluar dari majelis Hasan Basri. Hal yang menonjol dari aliran Mu'tazilah adalah bagaimana mereka sangat mengedepankan akal mereka dalam berpikir. Jadi kelompok Mu'tazilah ini sangat mengedepankan akal mereka dalam memberikan argumen-argumen khususnya dalam masalah agama dan ketuhanan. Karena kenapa mereka banyak mengambil wawasan keilmuan dari literatur Yunani kuno. Jadi orang Mu'tazilah ini mengambil referensi pemikirannya yaitu dari pemikiran orang-orang Yunani kuno seperti dari Plato, seperti Aristoteles, yaitu membicarakan tentang ketuhanan. Pemikiran Mu'tazilah lebih menggunakan metode berpikir filsafat. Jadi orang Yunani itu menggunakan filsafat, maka kaum Mu'tazilah kemudian sedikit mengambil referensi, bahkan banyak dari pemikirannya itu berlandaskan atas filsafat. Nah, 5 ajaran pokok dari Mu'tazilah yaitu tentang tauhid, keadilan Allah, janji dan ancaman, al-manzilah, baina manzilatain, dan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sebagian kita ketahui di buku bahwasanya tauhid dari ajaran Mu'tazilah yaitu mengingkari sifat-sifat Allah. Ya. Jadi menurut orang Mu'tazilah Allah itu tidak memiliki sifat-sifat. Jadi sifat mendengar, ya, Sami, Basir itu merupakan termasuk dari zat Allah Subhanahu wa taala, bukan dari sifat Allah, menyatu dengan zat Allah. Dan menurut mereka Al-Qur'an adalah makhluk. Nah, jadi yang menganggap bahwasanya Al-Qur'an itu bukan dari ucapan Allah, berarti dia itu adalah sebuah makhluk. Tapi kita kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap bahwasanya Al-Qur'an itu merupakan sifat qadim yang adanya seperti
adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan bersifat baru Al-Qur'an atau apa yang Allah firmankan. Tapi orang Mu'tazilah menganggap bahwasanya Al-Qur'an dan firman Allah itu adalah sesuatu yang qadim, hal yang baru. Tauhid mereka juga Allah di akhirat kelak tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Jadi menurut mereka Allah di akhirat tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah dapat melihat Tuhan di akhirat. Yang kedua, keadilan Allah. Pemikiran mereka setiap orang harus percaya akan keadilan Allah. Tetapi Al-Mu'tazilah memperdalam arti keadilan serta menunjukkan batas-batas sehingga menimbulkan bermasalah. Dasar keadilan yang kedua Mu'tazilah adalah meletakkan pertanggungjawaban manusia atas segala perbuatannya. Dalam menafsirkan keadilan tersebut, mereka mengatakan sebagai berikut. Tuhan tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia. Manusia bisa mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dengan kekuasaan diciptakan terhadap diri manusia, ia hanya memerintahkan apa yang dikehendakinya. Ia hanya menguasai kebaikan-kebaikan yang diperintahkannya dan tidak campur dengan keburukan yang dilarang. Jadi Allah itu hanya menguasai kebaikan pada diri manusia, namun keburukan manusia sepenuhnya itu atas tanggung jawab manusia itu sendiri. Menurut kelompok Mu'tazilah, itu pengertian dari keadilan yang diadilan Allah oleh kaum Mu'tazilah. Janji dan ancaman. Aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya memberi pahala kepada orang muslim berbuat baik dan menimpa azab pada orang berdosa. Nah, ini sesuai dengan ajaran kita. Kemudian, ajaran selanjutnya adalah al-manzilah baina manzilatain. Nah, karena prinsip Wasil bin Atta memisahkan diri dari Majlis Hasan Basri seperti disebutkan di atas, pendapatnya muslim yang mengerjakan dosa besar ia tergolong mukmin tetapi juga tidak kafir. Seorang muslim yang mengerjakan dosa besar ia tergolong mukmin tetapi juga tidak kafir, melainkan menjadi orang fasik. Jadi kefasikan merupakan tempat tersendiri antara kufur dan iman. Tingkatan seorang fasik berada di bawah orang mukmin dan di atas orang kafir. Jalan tengah ini kemudian berlaku juga dengan bidang-bidang lain. Jalan tengah ini diambil oleh aliran Mu'tazilah dari sumber-sumber agama Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, jadi mereka menganggap al-manzilah baina manzilatain, pemikiran mereka seorang muslim melakukan dosa besar, dia antara seorang kafir dan antara seorang mukmin. Jadi tempatnya di antara kafir dan orang mukmin. Nah, pemikiran terakhir dari Mu'tazilah adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ajaran Mu'tazilah mengenai tuntutan untuk berbuat baik dan mencegah segala perbuatan tercela ini lebih banyak berkaitan dengan fikih. Nah, itu adalah ajaran dari kaum Mu'tazilah, ya. Yang mana kita ketahui kelompok Al-Mu'tazilah ini sangat mengedepankan akal dan pemikiran mereka. Sedangkan kita ketahui bahwa dalil yang pertama kita depankan adalah dalil nakli, dalil yang dinukil dari Al-Quran maupun hadis. Sedangkan dalil akli yang dari akal kita itu hanya sebagai penopang saja, hanya sebagai tambahan. Jadi kalau dalil akli itu bertentangan dengan dalil nakli, maka tidak bisa dibenarkan. Aliran yang terakhir adalah aliran Asy'ariyah atau Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu aliran Asy'ariyah atau Ahlussunnah wal Jamaah? Bagaimana pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah muncul dari salah seorang pengikut aliran Mu'tazilah, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari yang merasa ragu dengan sebagian pemikiran aliran Mu'tazilah. Jadi pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah muncul dari seseorang yang bernama Hasan al-Asy'ari, yang awalnya dia adalah seorang Mu'tazilah, namun dia ada keraguan dari beberapa pemikiran Mu'tazilah sehingga dia keluar dari golongan Mu'tazilah. Abu Hasan al-Asy'ari akhirnya keluar dari aliran Mu'tazilah ketika berumur 40 tahun. Kenapa? Karena banyaknya pengikut dari Abu Hasan al-Asy'ari sehingga dia buat aliran sendiri yang bernama Al-Asy'ariyah yang disematkan dengan namanya. Dan sebutan nama lainnya yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, pengikut Asy'ariyah banyak tersebar di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Sebagian besar teologi muslim Indonesia adalah Ahlussunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah itu adalah golongan yang sebagian besar berada di Indonesia yang kita yakini teologinya pada saat ini. Aliran Asy'ariyah kepada Mu'tazilah. Nah, ini kritikan Asy'ariyah kepada kelompok Mu'tazilah bahwasanya Allah memiliki sifat yang berbeda dengan pemikiranmu. Jadi, kalau menurut pemikiran Mu'tazilah bahwasanya Allah tidak memiliki sifat, sedangkan menurut Al-Asy'ariyah
atau Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah memiliki sifat sebagaimana kita ketahui. Dan kritik al-Asy'ariyah kepada Mu'tazilah bahwa Al-Quran bukan makhluk seperti yang dikatakan oleh Mu'tazilah. Jadi Allah itu memiliki firman. Salah satunya Allah menurunkan Al-Quran dari firman Allah dan itu bukanlah sebuah makhluk, namun sudah ada semenjak Allah ada. Jadi bukanlah Al-Quran itu atau firman Allah sebagai makhluk, sebagaimana dikatakan Mu'tazilah, pemikiran yang salah. Sedangkan ayat-ayat Mu'tazilah tidak bisa ditawilkan. Sedangkan orang Mu'tazilah itu bisa menawilkan ayat-ayat berkenaan tentang anggota tubuh. Allah memiliki tangan, Allah menempati sebuah ruang. Nah itu kita sebagai golongan Asy'ariyah menolak pemikiran yang menakwilkan atau menafsirkan yang lain tentang tubuh Tuhan. Kita tidak bisa menawilkan atas apa yang Allah berikan di dalam ayat Al-Quran khususnya tentang anggota tubuh khususnya Allah. Nah, pemikiran Al-Syariah itu ada sifat Tuhan, kekuasaan Tuhan, melihat Tuhan dan dosa besar. Sebagaimana kita ketahui yang pertama sifat Tuhan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat di dalam dirinya. Sebagai kita ketahui wujud, qidam, baqa, nah itu bukan sifat Allah. Namun menurut Mu'tazilah, Allah itu tidak memiliki sifat. Sifat Allah itu termasuk dari zat Allah. Yang kedua, kekuasaan Tuhan. Ya, bahwasanya menurut pendapat Al-Asy'ari dalam soal ini juga tentang antara Al-Jabariyah dan Al-Mu'tazilah. Menurut Al-Mu'tazilah, manusia itulah yang mengerjakan perbuatan dengan suatu kekuasaan yang diberikan Allah kepadanya. Menurut aliran Jabariyah, manusia tidak berkuasa mengarang penciptaan suatu, tidak memperoleh suatu, bahkan ia laksana bulu yang bergerak kian kemarin menurut arah angin. Datanglah Asy'ari yang mengatakan bahwa manusia tidak berkuasa menciptakan sesuatu, tapi berkuasa untuk memperoleh kasab suatu perbuatan. Jadi intinya aliran Asy'ariyah menganggap bahwa manusia tidak memiliki kuasa atau perbuatan, namun dia dapat memperoleh kasab, ya, dapat berusaha untuk mengubah apa yang Allah kehendaki tersebut. Yang terakhir, melihat Tuhan. Bahwasanya aliran Asy'ari menganggap bahwasanya Allah dapat kita lihat dengan mata kita, sedangkan aliran Mu'tazilah tidak dapat melihat Allah ketika di akhirat kelak oleh mata manusia. Dan terakhir, dosa besar. Aliran Mu'tazilah mengatakan bila pembuat dosa besar tidak bertobat dari dosanya, meskipun ia punya iman dan ketaatan, tidak akan keluar dari neraka. Sedangkan aliran Murji'ah mengatakan siapa yang iman kepada Tuhan dan mengikhlas sendiri kepadanya, maka bagaimanapun dosa besar dikerjakan namun tidak akan mengeluarkan diri. Artinya termasuk bagi seorang mukmin. Sedangkan kita adalah aliran Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya pelaku dosa besar tetap masuk neraka. Namun jika ia bertobat nanti akan dipindahkan ke dalam syurga. Itu adalah pemikiran dari Asy'ariyah, dan itu juga pemikiran dari aliran-aliran ilmu kalam yang lain yang pada part 2 ini yang Bapak sampaikan. Ya, mungkin pada kesempatan ini Bapak sampaikan, mungkin bisa kalian pelajari lagi dari buku kalian, dari Google, dari bacaan-bacaan buku yang lain, silakan untuk lebih memahami apa yang telah Bapak sampaikan. Mungkin cukup sekian Bapak sampaikan, kurang lebihnya maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.